Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mampu saya melihat ini yang hadir di depan saya, ibu-ibu semuanya ini jumlah hampir ratusan. Tapi yang menjawab salam tadi baru debo 40 orang. Mungkin yang belum membalas ini banyak Allah yang sariawan, sehingga tidak menjawab salam saya keras. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali semakin keras, maka saya doakan insya Allah bisa bertemu dengan Ramadan 80 hari. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali lebih keras lagi, saya doakan akan senantiasa menjadi istri yang soleha. Mendapatkan jaminan dari Allah bisa masuk surga melalui pintu mana yang ia sukai. Kemudian yang ketiga, insya Allah siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Yang lebih keras baterai di belakang itu berarti banyak Allah hutangnya. Bukan di sini, di luar sana. Yang di sini insya Allah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'wat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Prof, bersama yang mewakili Bapak Bupati serta Pak Camat serta Ibu dosen kami, Ibu Fira, dosen Unggul ya, andalan, di mana beliau itu selalu memberi support, penyemangat. Insya Allah kita semua yang datang di sini adalah bagian daripada salah satu semangat yang Allah getarkan. Karena tidak mungkin kita bergerak sebesar biji zarah kalau Allah tidak menghendaki langkah kaki kita untuk datang ke sini. Jangankan datang ke sini, masjid di depan rumah, ketika Allah tidak menggerakkan hatimu, maka kau takkan mungkin datang ke sana. La tataharraku illa biiznillah, tidak akan bergerak sebesar biji zarah. Ketika Allah itu berkehendak, maka kita akan berjalan kaki. Jangankan jalan, merangkak pun kita mau ketika Allah sudah menggerakkan hati kita. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari demi keberkahan kegiatan kita, mari sama-sama kita mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya hadir di sini di dalam kajian Muslimah Akbar. Pada hari ini adalah hari ibu, yang tentunya didasar dalam makna hati yang dalam. Tidaklah hari ibu hanya berdasarkan tanggal 22 Desember saja, tapi alangkah luar biasanya ketika hari ibu ada pada setiap waktu, setiap hari, setiap momen adalah hari ibu. Sehingga menanamkan dalam diri anak, tidak hanya 22 Desember kau datang kepada aku ibu, tidak hanya 22 Desember kau datang menghubungi ibumu, nak. Tidak hanya 22 Desember kau datang mendoakan ibumu, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap menit kau datangi ibumu. Kau datang bertanya padanya. Saya teringat akan satu kisah. Ketika ada seorang ibu yang datang ke tempat servis, dia datang membawa handphonenya. Dia bertanya, wahai tukang servis, handphoneku rusak. Kau periksa handphoneku apa yang rusak saat ini.
Tukang servis bertanya kepada ibu, apa yang rusak wahai ibu? Ibu yang tua tadi meneteskan air mata mengatakan, handphoneku rusak, tidak berbunyi sekian lama. Anakku tidak pernah menghubungi saya. Mungkin handphoneku rusak. Akhirnya dibawalah. Tukang servis tadi meminta, wahai ibu, aku minta 2 hari untuk menservis handphonemu yang rusak. Setelah diperiksa nada deringnya semuanya bagus, alat-alat perangkatnya semuanya bagus. Tapi setelah diperiksa ternyata handphonenya tidak rusak. Datanglah ibu 2 hari setelahnya bertanya, wahai tukang servis, apakah handphone saya rusak? Kemudian tukang servis mengatakan, tidak ada, handphonemu rusak wahai ibu. Handphonemu bagus hari ini, bawalah kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata ibunya mengatakan, bukan handphoneku rusak ya Allah, anakku yang tidak pernah bertanya. Aku semakin tua ya Allah, aku tak lama akan panggil Allah kembali kepadanya. Bukan handphoneku rusak, ternyata anakku tak pernah menghubungi saya. Wahai ibu, sakitkah engkau saat ini tengah hujan? Wahai ibu, adakah air matamu rindu kepada anakmu yang jauh? Tapi ternyata ibunya tidak pernah mendidik anak-anaknya. Ibunya membiarkan, ayahnya membiarkan. Bergaul kemana kau pergi? Pergilah anak, terlambat ketika dewasa. Dia tidak pernah bertanya tentang keadaan wahai ibu. Semoga kita semua ibu-ibu yang ada di sini dijauhkan dari karakter anak yang demikian. Amin. Dijauhkan daripada karakter anak yang cuek kepada ibunya. Semoga handphone bapak ibu tidaklah rusak. Dan semoga anak kita sering menghubungi, meskipun sekedar bertanya, wahai anak, wahai ibu, sehatkah engkau? Aku akan datang kepadamu, mencium keningmu, memelukmu erat ibu. Sebagaimana kecil aku engkau peluk dan engkau bisikkan ke telinga dengan doa-doamu. Insya Allah Bapak Ibu semua meneteskan air mata, tertanam dalam hati yang paling dalam, bahwa kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa peranan ibu di tengah-tengah dimensi saat ini? Ibu-ibu, saya kadang mendengar orang mengatakan, ketika ada suami ditanya, istrimu di mana? Hanya mengatakan di rumah. Kerja atau tidak? Mereka mengatakan istriku tidak kerja, hanya di rumah. Ketika mereka mengatakan demikian, saya pun mengatakan saya tidak setuju. Bukan mereka tidak bekerja, bahkan mereka jauh lebih bekerja ketimbang ibu-ibu yang bekerja di kantor. Tapi ibu-ibu yang di rumah, dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami, mereka bekerja terus menerus. Bahkan ibu-ibu bukan hanya berpikir untuk dirinya, tapi untuk suami dan anak-anaknya. Meskipun di sela-sela itu, ibu-ibu juga sering memikirkan bagaimana garis keningnya. Ibu-ibu ini kalau menoleh mengaris alis mata itu mempunyai 2 gelombang. Ada gelombang tangga nada, ada gelombang umurnya. Saya ini berapa kali jadi Kapolsek. Yang pertama saya Kapolsek Dungingi hampir 3 tahun. Kemudian saya sekarang Kapolsek Tapa. Saya juga pernah sebagai kepala unit di Kiasa, lalu lintas di kota. Ketika saya berdiri di jalan, saya lihat ada ibu-ibu lewat berhenti di lampu merah. Saya pandangi motornya, kaca spionnya tidak ada. Setelah saya tanya mendekati ibu, kaca spionnya ada di mana ibu? Ibu itu menjawab, ada. Ada Bapak. Ada di mana? Ada, pokoknya ada. Saya tidak mau menjawab. Ibu-ibu di sini sudah tahu jawabannya. Ada di mana tasnya? Ada di mana kaca spionnya? Ada di tas. Berarti ibu-ibu yang bilang di tas pengalaman pribadi. Makanya jangan ada dusta di antara kita sore ini. Kaca spionnya Bapak Ibu ada di dalam tas. Kaca spion ada yang bulat itu kan?
Saya tanya ibu, spionnya bukan di dalam tas, tapi di samping setir motornya. Dia bilang, sedikit Pak Ustadz, hanya saya ambil untuk saya cek bagaimana getaran garis kening saya. Bayangkan. Sehingga itulah ibu-ibu berpenampilan sampai hari ini. Saya lihat Masya Allah luar biasa. Ada tadi yel-yelnya yang diketarkan. Ada lagi saya lihat seragamnya sama. Ada lagi saya lihat ada yang datang seragam bajunya, bahkan langkahnya kakinya seperti langkah tegap maju jalan. Semua sama sampai di sini. Sampai di sini disambut dengan datangnya hujan. Dan akhirnya kita sholat tadi asar bersama-sama. Saya menitipkan doa diaminkan ratusan orang. Akhirnya Allah ijabah doa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu ini saya lihat suaranya merdu semuanya. Insya Allah semerdu itulah ketika Anda menyambut suami datang dari luar. Ketika suamimu datang dari luar bekerja, apakah dia sebagai aparat Polri suaminya, sebagai tentara, sebagai nelayan, sebagai pedagang. Wahai kalian ibu, sambut suami dengan kalimat yang baik. Jangan sambut suami seperti getaran tembakan. Datang suami, langsung dia serang. Ada di sini ada? Ada? Tidak ada di luar. Itu Khadijah. Khadijah itu istri Nabi. Ini keistimewaan wanita, saya jelaskan dulu. Baru poin-poin apa yang kita dasari adanya terjadi LGBT itu. Dan kenapa kita tidak bisa mencegah? Bisa sejak dini, sebelum terlambat. Ibu-ibu kalau suami datang dari luar, anak-anak itu melihat bagaimana dimensi ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Anak-anak itu akan meniru bagaimana ibunya, bagaimana perhatian ayahnya, kemana dia bergaul, diberikan kemana temannya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang mewakili Bapak Bupati, oleh Ibu Prof tadi, bagaimana singkatan LGBT tadi, lesbi, gay, ya, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dan bagaimana dihancurkan dalam peristiwa Gomora and Sodoma yang dihancurkan oleh Allah pada saat kisahnya Nabi Lut yang istrinya berkhianat terhadap suaminya. Datang malaikat yang berupa wujudnya gagah perkasa, ganteng. Istrinya melaporkan kepada kaumnya, datang menyerang. Dan pada saat itu adalah musibah-musibah yang datang, termasuk salah satu kaum Sodom yang kita kenal dengan Gomora and Sodoma. Bagaimana dalam hukum Islam? Haram. Dalam wafat saja kita kalau menyolatkan jenis kelamin laki-laki, imamnya di mana? Kepala. Masya Allah. Imamnya sejajar kepala. Perempuan di mana? Di tengah perut sejajar dengan pusat. Kalau dia banci imam di mana? Di mana ya? Di mana? Yang di muka ada yang bilang di leher. Yang di tengah ada yang bilang di kaki jo. Yang di ujung ada yang bilang putar-putar saja Ustaz. Bayangkan menyolatkan saja jenazah bingung. Nah bagaimana kalau kita tidak menjaga keturunan kita? Ada sejarah, ada kisahnya, bahkan ada terjadi. Ibu-ibu nonton beritanya. Tak perlu saya sampaikan. Kembali kepada proses lahirnya pertama kali dari Allah. Dia lahir pertama kali ke alam dunia. Sebagai apa? Ketika lahir laki-laki. Di dunia dia operasi menjadi wanita. Yang merubah dia bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sebagai seorang laki-laki. Ibu-ibu ketika suaminya datang dari luar, sambut dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum Pak. Khadijah menyambut Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika sudah mau masuk ke rumah, persilakan duduk oleh istrinya. Duduk ya Rasulullah. Istrinya Khadijah pakaiannya muslimah bagus sebagaimana Bapak Ibu. Pakai daskernya bagus sebagaimana Bapak Ibu. Harum lagi. Tapi ada ibu-ibu bukan yang di sini, tapi yang di luar sana. Menyambut suami pakai daster model tembakan salvo. Bocor daster Ustaz. Bocor di muka, bocor di depan, bocor di pantat. Semua bocor. Yang lebih parah bukan cuma bocor itu daster, bau asap itu daster. Yang lebih parah bukan cuma bau asap Ustaz, bau sino itu daster. Ada di sini ada? Ada? Oh tidak ada, di luar. Ada lagi
suami baru keluar sepanggal. Ini suami ini mau bekerja Bapak Ibu. Baru mau keluar sepenggal ditelepon. Halo, Pak itu di mana Ana? Ada di mana? Masih di jalan mau pergi mencari nafkah buat kalian istri anak-anakku. Oke, kalau sudah di lampu merah, Ana telepon lagi kamari. Ini bayangkan suami saja takut dengan istrinya. Ini berarti apa? Dahsyatnya ibu. Dahsyatnya seorang wanita. Ketika sampai di lampu merah dia telepon lagi. So di mana? Masih di lampu merah. Sedikit lagi semua sampai di kantor. Setelah sampai di kantor, apalagi dia bilang, Papa so di kantor ini sudah. Jangan lupa ada video call dulu kawan. Ati olo madelo tahanan kota apa itu? Jangan kau bikin seperti tahanan kota suamimu. Jaga keharmonisan rumah tangga sebelum suamimu terpisah darimu. Oh saya itu Ustaz, setiap datang suami, bagaimana pelayanannya? Ketika suami datang, istri keluar. Assalamualaikum Pak. Papa mau apa? Mau susu? Wolu? Ada. Mau apa lagi? Kopi? Ada. Mau teh? Ada. Kopi, susu, semua ada. Tapi ingat, waktu tanggal muda. Semua ada. Waktu tanggal tua, apa itu hati Allah sompi kantor, Pama? Di papa sompi kantor, apa mai tua bilang pege saja ngana, pege jangan. Ada di sini ada? Tidak ada. Oke, yang di luar. Insya Allah yang di sini Allah sama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Istri saya adalah seorang mualaf Cina masuk Islam satu keluarga. Setiap saya pulang ke rumah Bapak Ibu setiap sore, saya ini di samping saya Ustadz, saya juga seorang polisi Bapak Ibu. Beberapa hari saya ceramah, hari ke-40 yang lalu. Segitu saya naik ceramah, saya tidak sempat ganti pakaian dinas. Saya ganti, tidak sempat lagi. Saya sudah pakaian dinas, tidak ganti pakai koko begini. Begitu saya naik ceramah, ada anak-anak kecil mendekati mamanya. Anak itu bertanya, Mama, bukan Teh Sambo ini? Bayangkan. Anak kecil saja tahu Bapak Ibu. Di sini saya membuka pemikiran Bapak Ibu bahwa tidak semua aparat polisi itu buruk. Tidak. Tidak semua aparat polisi itu jelek. Tidak. Masih banyak aparat polisi yang berbuat baik, yang dirindukan masyarakat, yang bahkan masih diharapkan kedatangannya. Terbukti Kapolsek Telaga Biru itu ada di belakang kita. Dia tidak mau duduk di muka karena dia menjaga perasaan ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu menatap kepada mereka. Tepuk tangan kepada beliau-beliau. Tepuk tangan. Itu. Ada juga Bapak Babin Kamtipmas kita yang duduknya di belakang. Kenapa tidak mau ke depan? Karena kursi terbatas Allah. Insya Allah kita doakan semoga bapak-bapak polisi dimanapun berada akan Allah jaga mereka. Amin. Akan Allah berikan mereka kesehatan. Amin. Dan insya Allah akan tetap istiqamah di jalan kebaikan. Amin. Dan pesan saya, ini kita mau menjelang ada kegiatan agama dari teman saudara tetangga kita yang berbeda agama. Apapun perbedaan kita, ingat mari kita saling menghargai dan saling menghormati. Ada teman kita nanti yang akan merayakan Natal dan tahun baru mereka. Setidaknya kita menghargai untuk tidak berbuat hal yang dapat mencederai hubungan yang baik antara perbedaan agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Ketika ibu-ibu semua berada di dalam satu rumah tangga, menjadi suatu leader, penentu anaknya mau kemana. Ini, bagaimana kita punya langkah-langkah Ustadz ketika kita supaya tercegah daripada ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak yang mewakili Pak Bupati, perhatikan teman bergaulnya. Ini yang pertama. Ibu-ibu lihat teman bergaulnya. Yang kedua, bagaimana cara ibu mendeteksi, bagaimana melihat cara bermain handphonenya. Waspada di dalam membuka segala media-media. Karena sekarang hati-hati salah membuka media tanpa tuntunan bisa menjerumuskan anak-anak kita ke lembah kemaksiatan, ke lembah kesesatan. Maka ingat wahai Bapak Ibu, ketika engkau menyekolahkan anakmu di tempat yang jelas, maka engkau secara jelas akan menjadikan mereka sebagai generasi kalian di dalam mendoakan kalian kelak nanti masuk ke alam barzah. Kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Prof tadi, bahwa di dalam momentum kita menjaga dimensi, dan tentu bukan cuma peranan seorang ibu, tapi peranan seorang suami. Ketika suami tidak ada kepedulian, maka ingat ibulah yang lebih berperan kepada anaknya. Ketika ada kelembutan, maka kadang perilaku laki-laki diperbuat sebagaimana wanita. Ini
Anak laki-laki sering dibawa ibu-ibunya kemana-mana. Karena apa? Dari suaminya jarang peduli kepada anaknya. Dibiarkan dia ke sana, kemana-mana. Akhirnya dia melihat bagaimana ibu saya memasang lipstik. Mulai dia mengatur lipstiknya. Bagaimana dia memasang bedaknya. Dan bagaimana dia mengatur garis kening Madelo Gunung Tilong Kabila. Semakin tinggi usia limama, semakin tinggi olo alis mata limama. Semakin pendek alis mata limama, semakin pendek olo alis mata limama. Kayak baru saya bilang begitu ibu. Saya lihat ada ibu-ibu di sini yang suka tunduk. Saya semua hapus. Ibu-ibu itu kalau alis mata itu kadang kalau mau hapus gampang saja. Tinggal ambil ludah. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Saya lihat di sini ada. Saya tidak bilang ada yang sebagian DP mata kita. Tidak ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu yang ada di sini saya mau tanya. Adakah anak-anak ibu yang selama ini ibu biarkan? Ada? Ada? Tidak ada seorang ibu yang membiarkan anaknya. Tidak ada seorang ibu yang rela anaknya pergi kemana-mana tanpa jelas dan tanpa arah. Ibu-ibu tentu mendukungnya dan mendoakan. Semenjak di dalam kantong rahimmu, engkau sudah mendoakan pertama kali. Ustaz tahu, saya tahu. Karena saya juga mempunyai ibu. Ketika ibu-ibu ini sedang hamil anak, bukankah kalian pertama mengusapnya? Sehat kau nak, umur panjang kau nak, berkah kau nak, selamat nak kau keluar ke alam dunia. Setelah dia keluar, bapak ibu memberikan nama terhadap raganya. Apakah itu hanya nama raga? Ya, nama ruh kita ada yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ruh itulah nanti yang akan dipanggil menjelang sakaratul maut, yang dicabut bersamaan oleh malaikat Israel atas perintah Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian nama saya Muhammad Admal. Bapak ibu semua di sini itu adalah nama raga yang diberikan orang tua. Apakah bapak ibu memberikan nama anak asal-asalan? Asal-asalan? Tidak, semua direncanakan. Pak, kita minta doa kepada Allah agar kita berikhtiar. Semoga kakak punya adiknya lagi. Dan insya Allah kita niatkan namanya. Diambil nama-nama Nabi. Diambil arti-arti makna sejarah yang baik. Tidak mungkin kita beri nama. Tapi ketika kita keluar ke alam dunia, ada istilah yang disampaikan. Begitu bagus namanya Sulaiman, diganti menjadi Tesule. Abu Bakar dia singkat menjadi Teboker. Bone dia singkat menjadi Tebojes. Ustadz komandan saya dia singkat menjadi Uskom. Saya tanya itu yang singkat-singkat, ibu dia main Uskom Botiwolo, Kom Usbotiwolo. Apa itu? Dia bilang Uskom itu pak Ustadz dulu baru menjadi komandan. Oh gitu. Kalau Kom Uspolibotiwolo dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab, oh jago Gorontalo ini am. Yang penting saya bilang, tidak apa-apa. Dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama. Semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya hati-hati. Setelah ada namanya, ibu mulai dia timang-timang. Dibisikkan ke telinganya. Sambil menyanyikan lagu. Semua lagu-lagu indah kenangan. Magadir ya dammil ala, Magadir fi zammil ala, Magadir fi sumfil hayati. Itu pada saat nyanyian tanggal muda. Kalau tanggal tua, apa lagunya? Ibu-ibu yang tahu sendiri. Ketika nyanyian-nyanyian itu berdampak kepada anak, maka ingat pesan saya. Ketika masih kecil anak-anak itu mendengar, belum berkata-kata, sampaikan ke telinganya bahasa-bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Karena ingat akan mengeraskan hati. Karena benturan bapak ibu di rumah, ada kata-kata yang kasar, akan menanamkan dalam pribadi. Belum pada hari itu bapak ibu belum, tapi tunggu masanya. Dia beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa, akan mengakar kata-kata itu. Makian-makian yang ibu-ibu sampaikan kepada suami, kata-kata yang suami sampaikan kepada engkau wahai istri tercinta, akan mengakar dalam pikirannya. Perlahan-lahan akan menggerogoti hatinya, akan membuat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup hatinya, Allah keraskan hatinya, tutup pendengarannya.
matanya, tidak mau lagi mendengarkan nasihat yang baik. Ibu mendengarkan menasihat, dia tidak mau, hanya pergi saja kemana-mana. Sehingga itu saya berpesan untuk mencegah dari sekarang. Bagaimana cara penggunaan handphone, pakai batasan waktunya, pakai jam-jamnya. Saya itu kalau sudah mau asar, saya pakai, minggu itu saya pakai waktu. 1 minggu ini nak, mungkin minggu ini jamnya cuma 3 jam saja. Setelah itu simpan kumpul. Karena apa? Hampir sekarang ini tidak ada waktu lagi berkumpul bersama Bapak Ibu. Anak-anak sendiri, suami-suami sendiri, istri-istri sendiri. Jangan sampai muncul cerita 2 hari panganan, 2 hari Pak kita. Kalau sampai muncul cerita begitu, maka tentu ibu-ibu ini tidak ada yang ikhlas. Rasulullah mengajarkan kita, pertama kali Rasulullah disodorkan 2 bejana. Yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. 2 minuman tidak diajarkan. Rasulullah tidak ragu-ragu, mantap betul Rasulullah memilih gelas yang berisi susu. Rasulullah minum, tidak ragu-ragu. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, sungguh benar pilihanmu. Laqad asabtal haq, pilihanmu sungguh tepat." Limadha ya Jibril? Mengapa? Untung kanan kau ambil isinya susu, kalau kiri isinya minuman keras. Umatmu akan jadi umat yang teler semuanya. Untung Rasulullah pilih susu. Disitulah awal kita memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana putih, mana hitam, mana madu, mana racun. Kalau saya tanya Bapak Ibu mau pilih madu atau racun? Madu, Pak. Madu, Bu. Rekaman ada, ibu-ibu kuat pilih madu. Sekarang saya tanya karena pilih madu, pasti jawabannya langsung berganti ini. Mau di madu atau di racun? So jadi racun dia pilih. Kalau nggak ada madu Pak kita racun dulu pangana. Berarti ibu-ibu tidak ikhlas, tidaklah yang mau di madu. Sehingga itu menjadi makna kita tahu memilih dan memilah mana yang hak, mana yang batil. Disinilah Bapak Ibu mengajarkan waktu-waktu anak-anaknya, bagaimana menyibukkan mereka. Ustadz, kalau anak saya sudah besar Ustadz, sudah tidak bisa lagi saya mengontrol dari pertama. Nasihati dia sebelum dia tidur malam, bisikkan ke telinganya, bacakan Qul Huwallahu Ahad, bacakan surah Al-Ikhlas. Insya Allah akan usap dadanya. Doakan dia, insya Allah hatinya akan tulus dan ikhlas. Insya Allah akan masuk begitu teduh. Kemudian berikan dia doa-doa salawat. Niatkan dalam hati sebelum dia tidur. Dan apalagi kalau sudah tidur, tiup ubun-ubunnya, usapkan kepalanya, bacakan. Itu untuk anak. Tapi kalau suami, tinggal lain poli ibu berdoa itu. Jangan bapak-bapak datang, ibu-ibu nyanyikan lagu. Oh kata Ustadz Atmal, pokoknya suami ada, nyanyikan dia. Ibu ambil lagu apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh badan akan menggigil. Terus? Terusnya tanya sampai itu apa? Ada lanjut apa? Apa Pak Itua bilang? Ngana baca doa itu kan suruh minta mati kita. Baca, ya intinya apa? Intinya kita harus tahu makna-makna yang dalam. Ibu-ibu tahu dalam ruang lingkup keluarga, sebelum adanya permasalahan itu semuanya dari kita. Bagaimana lisan kita, bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana perhatian suami. Sehingga itu janganlah dibebankan kepada ibu-ibu saja. Karena ibu ini tugasnya banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Istri saya saja itu setiap saya pulang, dia datang menyambut saya. Saya sampaikan, istrinya Pak Ustadz di mana kerjanya? Saya bilang istri saya kerja Pak, dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Bukan cuma mengurus kasur, dapur, sumur, bukan cuma itu. Bahkan semua yang dia urus Pak. Sampai minuman saya, dia mengurusi saya. Sampai suatu ketika saya datang, dia kasih saya sayur. Papa, coba rasa sayur buatan Timam. Saya rasa sayurnya Masya Allah. Saya katakan, Masya Allah, sayurmu ini paling enak di seluruh penjuru bumi Allah. Tidak ada tandingan sayurmu ini, enak sekali. Ketika saya puji, Masya Allah, mukanya merah merona. Dia lanjut memasak sambil berselawat. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah.
Setelah dia memasak, saya juga pergi ke toilet. Saya buang yang sedikit tadi. Kenapa saya lepaskan? Karena sudah pol dengan garam itu sayur. Kan tidak mungkin kan saya mau bilang hari itu Bapak Ibu? Tidak mungkin kan Bapak Ibu? Tidak mungkin. Di sini saya lihat ada yang mewakili Pak Bupati. Di sini ada teman saya Pak Ri, ada anggota Polri, dari Polsek semua banyak kita. Ada Pak Babinsa mungkin dari TNI juga ada. Coba kalau suami-suami ini saya tanyakan, ketika pada hari itu ya Allah dia sehari dari jam 6 selesai salat subuh dia sudah memasak ya Allah, dengan dasternya yang sudah lubang-lubang ya Allah, dengan baunya sudah melosingo khasnya ya Allah. Ketika sore dia selesai memasak, dia sodorkan kepada suami. Tiba-tiba suami mengatakan pada hari itu, bakaran ada sayur, bakaran. Coba saya tanya suami-suami yang ada ini, berani? Berani Pak? Botako. Itu Pak Kapolsek sana coba tanya, berani Kapolsek? Tidak berani, karena saya Allah takut. Bukan kita takut ibu-ibu ya, bukan takut. Suami-suami itu bukan takut, tapi dia ta'zim. Saya hormati istri sebagaimana Umar bin Khattab adalah singa padang pasir. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak takut? Jin pun lari mendengar derap langkah kaki Umar bin Khattab. Ketika dimarahi istrinya, Umar hanya diam saja, membungkuk menunduk kepalanya. Apa jawab Umar? Saya tidak mau membantah engkau wahai istriku. Kenapa engkau tidak membantahnya, kata sahabat. Apa jawab Umar? Karena dia yang mengurus merawatku dan mengurus merawat anak-anakku. Disinilah letak bagaimana komunikasi yang baik, sehingga tertanam dalam diri anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, agar terhindar dari lesbi, gay, yang transgender, yang sudah jelas-jelas di dalam agama dijelaskan bahwa haram hukumnya. Sehingga janganlah kita berlebih-lebihan. Dijelaskan itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155 156 ya, 165 dan 166. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa janganlah kalian berlebih-lebihan. Sehingga itulah ketika ada laki-laki yang Allah siapkan untuknya, bahkan hanya engkau istrinya engkau tinggalkan lagi. Sehingga kadang mereka mencintai hanya sejenis mereka, hanya kadang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sehingga itu bisa menyebabkan kita dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak sendiri, ketika ibu kemuliaan, ada seorang lelaki yang pernah datang kepada Rasulullah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah. Faqal, dan dia berkata, man ahaqqun nasi bi husni bi sahabati. Siapa orang yang perlu yang baik, yang saya beri pelayanan terbaik sahabat? Ya Rasulullah, siapakah mereka? Siapa orang yang lebih dekat yang harus saya perlakukan dengan baik? Apa kata Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, satu kali. Summaman, siapa lagi setelah itu? Qala ummuka, dua kali. Summaman, siapa lagi? Qala ummuka, tiga kali. Summaman, qala abu, ayahmu. Abu kata setelah keempat adalah ayahmu. Bayangkan, ibu tiga kali, bapak sekali. Tapi jangan dibalik-balik. Oh mah, kata itu berarti ibu tiga kali, berarti tiga istri, bapaknya satu. Bukan begitu maknanya. Sehingga itu di dalam makna-makna yang besar, agar tertanam dalam diri ibu-ibu kita semuanya, bahwa sungguh besar peranan ibu di dalam mengajarkan dia dari rumah dulu. Ini dari rumah. Ketika dari rumah kemudian pilih sekolahnya. Di mana sekolahnya ya? Di mana madrasahnya? Di mana kelanjutan sekolahnya? Tentu ada gelombang-gelombangnya. Nah, di sini saya hadir. Saya lulusan juga Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dari mana saya belajar dari kecilnya? Dari kecil saya juga dari alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Kakek saya juga ada seorang Muhammadiyah, almarhum Haji Ison Salilama. Mungkin kenal dengan kakek saya ya? Ya, itu kakek saya ulama. Ya mungkin pernah dengar beliau ceramah. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Ada paman saya juga. Paman saya siapa? Ustadz Mateka. Mungkin pernah dengar juga, ya? Nah, ada. Itu. Dan inilah kita generasi-generasi dakwah yang akan terus menyampaikan pesan kebaikan sampai suatu ketika malaikat Israel berbisik, sudah cukup dakwah kalian. Saatnya kalian pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Quran menempatkan ibu-ibu ini dengan titik yang paling terhormat, ya Allah. Sampai anak-anak pun berkata, tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah melarang jelas kita untuk menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Wahai anak-anak yang sudah dijaga oleh orang tuanya sampai orang tuanya berusia rentang, jangan sekali-sekali kau mengatakan jangan. Ini ayat yang menjelaskan Allah melarang. Berbuatlah baik kepada mereka dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Insya Allah ibu-ibu semua yang datang ke sini tidak pernah salah sasaran daripada catatan malaikat rakib dan atid. Baru ibu-ibu niat saja. Tentu bagaimana dengan niat? Innamal a'malu binniyati. Baru niat sudah sampai pahalanya. Belum sampai di sini. Belum ibu-ibu yang datang tadi saya lihat. Saya di sini tadi sudah dari jam 2. Saya lihat ada sudah auto pickup datang turun yang coklat-coklat. Jalannya di situ diatur, jangan kiri kanan duluan, kanan sama-sama, kanan turun. Sampai di sini saya lihat, tunggu dulu, atur daster kasih bayi sama-sama. Semua sama. Kalau perlu jangan sama-sama juga daster. Mana DP bros sebelah kiri bros. Atur. Iya. Saya bilang begitu yang pakai bros aja kali dia. Jangan sampai kita beros, ada ustaz, ada apa? Ada jatuh di jalan bukan ya? Iya. Ini kenapa dalam konsekuensi yang sudah ibu-ibu niat? Karena niat kebaikan. Allah tolong kita, Allah jaga cuacanya, Allah terangkan kita, Allah berikan kelancaran di dalam kegiatan hari ini. Hadir bersama Ibu Prof, Ibu Fira dan IMSI andalan dan Wakil Bupati, Pak Camat, Kapolsek semua ada. Kita hadir di sini semua dalam niat kebaikan yang tidak pernah salah sasaran. Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang hadir dalam kegiatan majelis ilmu. Amin. Ada lagi saya lihat yang pakai kuning. Tentu ini sudah disetrika Bapak Ibu kan? Dari tadi malam tidak tidur ini. Paling dia semua tidur gantung. Mau pakai ini besok ini pakai ini. Pasti jaga dia ganti-gantiin, dia rubah-rubah pakai pink ini atau ini. Pasti sudah banyak. Pada Palestina di grup-grup WA sudah ribut. Pakai apa besok? Apa DP dasar? Apa DP? Bahkan DP tas juga kalau perlu sama. Untung DP tas tidak terlalu besar, hampir masuk akan hujan. Jadi tasnya hanya sedikit saya lihat kecil-kecil saja. Tapi alhamdulillah semua karena niat yang tulus. Allah ijabah doa Bapak Ibu. Insya Allah pulang sebentar dalam keadaan hati yang tenang, hati yang teduh. Insya Allah tiba dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah paham apa yang saya sampaikan tadi? LGBT adalah dilarang oleh Allah dalam hukum agama haram. Kemudian di dalam pada saat peristiwa mau disolatkan saja, kita pun harus mencari bagaimana jati diri lahirnya pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lahir wanita, terus di dunia dia operasi jadi laki-laki, bagaimana solatkan? Kembali? Iya, kembali kepada wanita. Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin, Ustaz? Ada itu. Saya SD, saya lihat ada dua kelamin Bapak Ibu, di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kita pilih saja salah satu di antaranya. Bisa kita solatkan sebagai laki-laki dan bisa kita solatkan sebagai perempuan. Kan tidak mungkin kan? Laki-laki perempuan yang begitu kan tidak mungkin Tidak mungkin kan? Disinilah letak kita belajar agama. Jangan hanya belajar agama, tapi kita belajar juga bagaimana ilmunya agama. Ustadz, saya jalan itu Ustadz, ada orang yang kunut, ada yang tidak kunut. Bagaimana Ustadz? Ketika saya kunut, tiba-tiba saya mampir mau ke Pohwato, ada imamnya tidak kunut. Apakah saya harus kunut sendiri? Tidak. Kita harus mengikut bagaimana imamnya. Sehingga kita harus menyadari bagaimana kita hadir ketika imamnya tidak kunut, maka kita ikuti. Kalau Bapak Ibu kunut sendiri, maka orang semulia begini, ada sakit Pak tua ini tahu. Makanya itu di dalam kehidupan ini kita hadir di tengah-tengah berbagai macam perbedaan. Hargai perbedaan itu, bukan saling salah menyalahkan. Insya Allah Bapak Ibu, saya masih ada waktu? Masih ada?
Ya, boy yang di muka ini, yang di belakang so tidak ada suara. Masih ada? Yang di belakang so slow ini mungkin DP kue so habis. Mungkin boleh mau tambah? Ya. Boleh Allah ya? Ya. Kalau tidak ada foto dulu, nanti tinggal foto jaga dia. Jangankan ceramah lama, ini bulan Ramadan ini kalau kita hitung Bapak Ibu, tinggal 82 hari lagi Ramadan. Ya, Rabiul Awal sudah, Rabiul Akhir sudah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insya Allah kita semua dapat dipanjangkan Allah bisa bertemu bulan Ramadan. Saya itu pernah coba baca doa, saya kasih panjang, amin ya Allah panjang. Baca doanya saya kasih pendek, amin ya Allah pendek. Ketika tarawih saya juga pernah saya kasih cepat. Masya Allah orang yang dengar itu aminnya bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqini summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu cepatnya imam tarawih, semua kita berkata dalam hati. Apalagi ti oma-oma, dia berkata Masya Allah, gagada ini imam pacamat. Masya Allah, mantap. Kalau boleh pacamat dia terus saja imam di telaga ini. Jangan ganti-ganti dia 30 hari ke sana. Kenapa jangan ganti-ganti? Gagah dia. Kenapa gagah? Karena speed 9 madilo tendangan lo Messi Argentina. Yang ketawa ini karena fans Argentina ya? Atau Maroko? Ya? Apapun kemenangan ibu, saya tetap Maroko. Karena kemenangan bukan di mata, tapi di hatiku adalah Maroko. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Kemenangan itu adalah pandangan mata. Meskipun adu penalti, tetap Argentina yang menang. Hidup Argentina. Hanya berapa orang di depan Argentina? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga itu setelah saya baca begitu, saya lihat orang aminnya bagus. Saya panggil, sini. Kenapa aminnya bagus? Suaranya lembut, intonasinya gagah. Apa dia jawab? Ustadz tahu diri. Rumah saya jauh Ustadz. Pulang tidak kemalaman Ustadz. Saya juga ada lapar ini Ustadz. Pulang saya masih bisa makan Ustadz. Tapi saya kasih panjang ayatnya. Saya baca Madelo Kalam Ilahi tadi. Bapak Ibu dengar tadi adinda kita Korea tadi? Itu dari Unggul itu, Masya Allah, luar biasa. Itu indah kita dengarkan. Kenapa? Karena itu tidak asal baca. Ada tangga nadanya yang tentu diajarkan oleh para ahli yang mempunyai tentang bidangnya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Itu tidak asal baca, ada tangga nadanya. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ros, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau rakaatnya lama, saya baca Madelo Kalam Ilahi tadi. Saya tidak perhitungkan di belakang mau TCB, oma ada kolesterol, ada asam urat, pongol. Siapa suruh saya diundang Ibu Prof di situ? Maka saya baca seperti Kalam Ilahi tadi. Mulai saya start. Allahu Akbar. Bayangkan baru bismillah uti. Baru bismillah saya sudah begini. Maka saya jamin semua kita ratusan yang datang berkata dalam hati, Masya Allah Ustadz Akmal Kapolsek Tapa. Gagadaan adanya Madelo nada ringtone Pak. Bagus. Tapi belum aku Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam itu kita hadir ratusan begini. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi di situ, maka saya jamin hanya Ibu Prof yang datang sendiri di situ. Yang ibu-ibu ini so tidak datang, so tidak ada, belum masuk di dalam, masih di luar begini, dia keker dulu. Tatita Imam Botifa, Kapolsek itu hina nawa ulama dia Ibu Fira. Tidak usah undang-undang dia ini. TCB ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Ibu-ibu yang ketawa saya jamin mungkin ada kolesterol ibu ya. Ada. Jarang pengaku itu jujur.
Tapi ibu di depan itu mengatakan, ada saya kolesterol Ustaz. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Dan dijauhkan dari segala macam musibah, amin. Ketika kita semuanya dalam kehidupan ini saling mengerti. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah itu ketika baca ayatnya lama, baca doanya panjang. Ketika Rasulullah imam, akhirnya Rasulullah mendengar di belakang ada anak kecil menangis, ibu menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Apa jawab Rasulullah? Aku pendekkan karena ada anak kecil saya dengar menangis di belakang, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan ibunya yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana karena tangisan anak tercintanya. Disinilah Rasulullah mengajarkan kita untuk saling hidup damai, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Insya Allah kita akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu dengan ketulusan hati datang menghadiri kegiatan ini, menyemarakkan, bukan cuma mendapatkan ilmu, tapi kita mendapatkan silaturahim. Tali apapun akan putus, ya Allah. Tali labrang putus, tali nilon putus, tali Jepang putus, tapi tali silaturahim kalau engkau rawat dan kau jaga, maka dia tidak akan pernah putus diterpa hujan dan badai. Insya Allah dengan tali silaturahim juga dapat menyelamatkan kita dari kematian secara su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu yang datang ke sini niatnya hati yang tulus, insya Allah kita tutup nanti di akhirnya dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah hati kita yang agak keras, yang beku, insya Allah Allah cairkan. Yang hati kita belum menerima kadang perkataan tetangga yang baik, kita menerima dengan kalimat yang baik. Dan ketika pulang, insya Allah terus sampai kembalinya dan terus sampaikan ilmu yang disampaikan kepada suaminya. Setelah datang panggil suaminya, Pak, gimana? Kenapa mama ini? Setelah dengar ceramahnya Ustadz Akmal datang marah-marah. Tidak marah-marah Pak, tapi kata Ustadz Akmal, jaga sejak dini bagaimana pergaulan anak-anak kita. Jangan kau jauhkan mereka, karena mereka ini kelak akan menjadi saksi bagimu Pak, untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika engkau mengajari mereka, engkau hanya sibuk di luar. Tolonglah aku istrimu, mari kita didik anak-anak kita sebagai kopi, fotokopi, cerminan kita Pak. Dia akan begini bagaimananya kita. Sehingga mari ibu-ibu insya Allah kita akan menempatkan posisi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar terhindar daripada LGBT. Maknanya luas, saya sudah gambarkan tadi, sudah sampaikan sedemikian gamblang. Insya Allah Bapak Ibu telah memaknai dan pulang sebentar nanti. Fahami, lakukan secara beransur-ansur. Kemudian yang terakhir, ketika kita beribadah, pakailah pakaian yang bersih sebagaimana saat ini. Kalau ibu-ibu ini saya tidak khawatir, karena kalau pakai bajunya coklat itu kan di belakang jarang ada tulisan ibu ya. Tidak ada tulisan. Kalau bapak-bapak itu paling banyak tulisannya. Di belakang itu saya pernah Bapak Ibu ketika saya masbuk di belakang, saya angkat takbir Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mau sampai wa mamati, saya buka mata, saya melihat orang laki-laki di depan saya, tertulis James Bond Rambo 3. Kan tidak mungkin kan ketika saya lanjutkan langsung saya baca wa James Bond Rambo 3. Di sini adalah konsekuensi bagaimana kita beribadah. Tidak hanya bersih di luar, tapi bersih juga di dalam. Sehingga itu di dalam makna yang luas saya sampaikan. Bersihkan dari dalam rumah kita sebelum kita keluar lebih parah lagi. Ketika anak-anakmu keluar akan ditanya dia, ini anaknya siapa? Ini dari keturunan mana? Yang malu siapa Bapak Ibu? Apakah anak kita atau orang tuanya? Orang tuanya akan malu dan terbawa-bawa pergaulan. Bahkan tidak jarang kita dengar sekarang di media sosial ada yang terlibat narkoba. Akhirnya yang dihukum oleh aparat polisi adalah mereka-mereka yang berbuat hal demikian. Apakah polisi memusuhi orangnya? Memusuhi individu? Tidak. Aparat polisi tidak memusuhi individu dan orang-orangnya. Tapi aparat polisi membenci perilakunya. Adalah perilaku manusianya. Sehingga itulah bagaimana mereka memberikan satu dasar hukuman. Sehingga bagaimana agar mereka dikekang, agar bisa sadar kelaknya. Sehingga mereka keluar menjadi individu yang baik. Namun ketika hanya raganya, hatinya kita tidak benarkan dengan baik, maka mari untuk madrasatul ula,
adalah pada dirimu, wahai ibu-ibu, wahai semua para wanita-wanita soleha. Engkau mendapatkan jaminan, bahkan ketika engkau menjadi istri yang soleha, bisa masuk surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Insya Allah ibu-ibu yang ada di depan saya, yang masih ada anaknya, yang mungkin ada cucu-cucunya, insya Allah Allah jadikan generasi-generasi yang hebat di masa mendatang. Amin. Allah jadikan generasi-generasi yang menjadi generasi yang bermanfaat bagi semua halayak banyak. Amin. Dan insya Allah ibu-ibunya yang hadir pada saat ini, insya Allah pulang akan menjadi kebanggaan suami dan menjadi mahabbah kecintaan yang terus ada di hati suami dan keluarga besarnya. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang pernah kita baca, Al-Quran yang Bapak Ibu pernah hafal, Al-Quran yang Bapak Ibu pernah tuliskan, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita. Dan insya Allah kita akan senantiasa diberikan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sejuk, bukan yang hati yang keras, sehingga kita mudah mendengarkan ilmu yang baik. Ketika itu baik, ambil. Ketika ada yang tidak baik, maka buanglah jauh-jauh. Ketika itu bermanfaat, maka ambillah menjadi manfaat yang luas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya juga tadi belum ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang kemarin saya dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan. Lomba ini baru pertama kali diadakan oleh polisi Indonesia. Sejak polisi berdiri tidak pernah ada. Dan tidak mungkin saya berharap Gorontalo ini bisa menjadi pemenangnya. Untung tidak pakai SMS. Saya dituntun juga dibantu doa-doa oleh ibu dosen saya, ibu prof, rektor dan semua sahabat saya. Alhamdulillah. Dari 504 peserta pakai Zoom dulu. Dibuang 100-nya dibuang, dikurang sampai jadi 50. Saya peringkat 50 besar. Setelah dibuang lagi 10, saya 40 besar. Setelah dibuang lagi 10, saya 30 besar. Dibuang lagi 10, saya 20 besar. Setelah mau masuk 10 besar, saya tidak berharap. Karena sudah persaingan semakin ketat di sana. Tidak mungkin kita Gorontalo yang jauh kotanya bisa terangkat untuk ke sana. Pada saat itu saya berbunyi handphone saya. Ditelepon oleh ajudan Kapolda dan Kapolres. Ustaz, ada TR dari Mabes. Ustaz masuk tingkatan 10 besar. Akhirnya saya masuk urutan yang ke-10 dan saya harus berangkat ke Jakarta. Setelah sampai di sana, dilihat podium, Kapolri menyatakan ganti judul mereka. Judulnya diganti, bukan judul yang dibawa akhir. Dicabut lock pada saat itu, judulnya baru. Pada saat itu dicabut judulnya, langsung tampil di hadapan kamera televisi Indonesia Nasional. Disiarkan di seluruh Indonesia. Tidak melihat konteks, judulnya saja. Saya menjadi peserta kedua yang Bapak Ibu mungkin menonton saja di TV. Pada saat dikasih itu, dilihat lagi di depan. Ustadz lihat itu hanya 3 menit saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Saya pada saat itu saya berdoa. Saya minta kepada Allah, ya Allah jadikan semua ilmu yang bermanfaat menjadi keberkahan pada malam ini. Memang di dalam dakwah tidak ada pertandingan, tapi ketika itu harus diuji, maka kita tampilkan yang terbaik dengan membawa nama besar Provinsi Gorontalo kita tercinta. Alhamdulillah, ketika saya tampil pada malam itu, Allah menuntun lisan, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya siapa? Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lidahnya cadel, terbakar lidahnya pada saat kecilnya disodorkan roti dan bara api.
disodorkan Firaun, berikan dia. Kalau dia diberikan mana dia pilih. Kalau dia pilih roti, berarti bayi ini adalah seorang nabi. Kekuasaan Allah, Nabi Musa memilih para api, dimakan akhirnya pendek lidahnya cadel. Makanya dia berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlihi. Mengapa dia mengucapkan min lisani wahlul 'uqdatan? Mengapa dia mengucapkan wahlul 'uqdatan? Adalah daripada kekakuan lidahku, ya Allah, sempurnakan lidahku cadel. Makanya Nabi Musa pada saat itu dan sampai riwayatnya, Nabi Musa adalah seorang nabi yang hebat di dalam berdakwah. Tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi Musa di dalam penyampaian pesan siar dakwahnya. Alhamdulillah, dari 504 peserta sampai 10 besar, kita Gorontalo menjadi juara 1 dai polisi seluruh Indonesia. Alhamdulillah, disinilah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari mana kita dapat ada, di mana kita bersekolah. Berilah anak-anak sekolah yang tidak hanya menanamkan kecerdasan pemikiran, tapi kecerdasan akhlak, budi pekerti. Sebagaimana Rasulullah diutus ke permukaan dunia, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus Allah ke permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang terakhir, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya lihat ibu-ibu, ada bapak-bapak di sana juga ini. Sampai sekarang ada yang merekam saya. Handphone ini merekam saya kadang-kadang tidak lama Bapak Ibu. Tadi saya lihat ibu-ibu yang di sini tangannya ke atas. Tidak lama dia turun. Tidak lama so turun. Terakhir dia so simpan di handphone. Tapi saya lihat ibu-ibu yang di samping kanan ini tidak keram-keram tangannya ibu ini. Setelah saya perhatikan baik-baik, ternyata tangannya ada ganjalan begini. Ada juga di pelutut dia angkat begini. Sehingga itu kuat modelo genggaman tomsis. Ada juga dia live di FB. Makanya video saya Bapak Ibu viral kemana-mana. Dia online, saya lihat ibu ini kayaknya lagi online. Saya tanya, kenapa online? Putus. Teruskan. Dia bilang, belum maaf, Pak Ustaz, saya tidak bisa online di Ustaz. Kenapa? Karena data dan pulsa saya so habis. Pak Ustaz. Setelah saya berpesan, akhirnya ini saya tutup. Ketika ibu yang sudah merekam saya, sudah memvideo saya, dan sudah melive saya pada sore ini, saya tutup ini. Nanti tolong lakukan 3 perkara. Perkara apa? Yang pertama, jangan lupa like, komen, unggo luar biasa. Yang kedua, share, bagi. Yang ketiga, jangan lupa subscriber. Apa? Subscriber. Ya, subscribe. Insya Allah berkah bagi orang yang melihat, menontonnya, dan orang yang menyebarkannya. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tidak menggurui Ibu Prof, Ibu dosen, dan semua kita yang ada, tidak. Tapi melainkan saya hanya menyampaikan sekedar tawasau bil haqi, tawasau bis sabri. Hanya saling menyampaikan, mengingatkan saja tentang kebaikan di antara kita semuanya. Wallahul musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.